Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Hari ini ketemu kembali bersama Kak Prapto di dalam ibadah online KAGA Pegangsaan. Sudah 1,5 tahun ya kita tidak bersama-sama, tidak bertatap muka. Kak Prapto sudah kira-kira mungkin lupa ya dengan wajah Joshua, Ceris, wajah dari yang lainnya ya. Mukanya sudah berubah semua wajahnya pasti. Ya, tapi walaupun kita udah lama tidak berjumpa, Kak Prapto percaya adik-adik semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk selalu berdoa dan juga membaca Alkitab. Oleh sebab itu, sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, menjagai kami pada saat tidur malam bersama keluarga, dan Tuhan membimbing kami untuk kami beribadah walaupun melalui ibadah online hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sedih, yang saat ini sedang sakit, Tuhan hadir dan memberkati mereka semuanya. Dan biarlah Tuhan memberikan sukacita kepada teman-teman semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati ibadah kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini Kak Prapto akan mengajak adik-adik semuanya untuk menaikkan pujian, di mana kita akan bersemangat ya tentunya memuji nama Tuhan dengan pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion ya. Kita akan jalan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri adik-adik semua di rumah ya, seperti Kak Prapto, adik-adik bisa bergerak pada saat memuji nama Tuhan ya. Mari kita naikkan pujian ini. Ayo, semangat seperti Kak Prapto. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Hey ho, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, amin. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian
pujian dan syukur. Haleluya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Amin. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Amin. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Nisi, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Dia yang menyembuhkan, Dia yang mencukupi, Dia yang melindungi kita semuanya. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kak Prapto mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan diri kita. Kita naikkan pujian, Tuhan Yesus setia, Dialah sahabat kita. Mari adik-adik kita siapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Yesus setia kepada kita semuanya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Segala susahku, selalu menghiburku.
Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Shalom adik-adik, pada saat ini kita akan mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelum ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu, biar boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Semakin memahami Engkau dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pada saat ini kakak ingin menceritakan tentang perjumpaan dengan Yesus di Sungai Yordan. Kakak kali ini ingin menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan 5 murid pertamanya. Jadi perjumpaan dengan Yesus memiliki banyak cara dan banyak jalan, sejak dari dahulu sampai sekarang. Yang pertama, salah satunya melalui kesaksian. Kita baca di Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Sesudah memberi kesaksian tersebut, pada saat itu ada 2 orang murid Yohanes Pembaptis, yaitu Yohanes dan Andreas. Dan pada akhirnya, keduanya itu mengikuti Yesus. Pertemuan kedua murid Yesus adalah melalui perkenalan. Kedua murid Yesus, yaitu Andreas dan Yohanes, pada akhirnya Andreas pulang ke rumahnya dan menemukan Simon Petrus, yang pada saat itu Simon Petrus merupakan kakak dari Andreas. Andreas mengatakan dengan penuh semangat bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias. "Mari, ayo, aku antarkan kamu menemui dia." Dan yang ketiga adalah melalui panggilan dari Yesus sendiri. Sesudah Andreas, Yohanes, dan Simon Petrus mengikuti Yesus, tibalah mereka di kota Betsaida. Yesus menemukan seseorang yang bernama Filipus dan Nathanael. Yesus berkata kepada mereka, "Ayo ikut aku, ayo ikut aku." Mereka satu persatu sempat terkejut karena mereka merasa, "Aku belum pernah mengenal engkau sama sekali." Tapi Yesus mengenal hati mereka dan mereka pun siap untuk dijadikan sebagai murid Yesus. Setiap orang memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang berbeda-beda. Unik dan amazing setiap kali mendengar kisah pertemuan dengan Yesus. Ada satu murid Yesus yang tidak pernah mengenal Yesus sama sekali, tapi dia menganiaya setiap kali. Yaitu salah satunya adalah Paulus. Dia tidak mengenal sama sekali, tapi dipanggil oleh Yesus langsung. Nah, ini melalui panggilan dari Yesus sendiri. Merupakan tipe panggilan dan pertemuan dengan Yesus yang secara langsung dipanggil oleh Yesus. Jadi setiap orang memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang berbeda-beda. Ada yang dikenalkan oleh temannya ada yang lewat mimpi juga dipanggil sama Tuhan. "Ayo ikutlah aku, karena aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Ada juga yang melalui YouTube
Dia melihat, oh ini orang kayaknya membawakan cerita dengan baik. Nah, akhirnya dia menggali. Ternyata orang tersebut memiliki sifat dan karakter yang erat dengan Yesus. Nah, akhirnya orang itu mengikut Yesus. Setiap dari kalian, meskipun mendengar cerita tentang Yesus, tetap harus memiliki pengalaman bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dari kecil kalian pun bisa menjadi saksi untuk mengenalkan Yesus kepada teman-teman kalian. Bulan lalu, anak kakak yang pertama membawa temannya untuk lebih mengenal pada Tuhan Yesus. Bukan dengan kebaktian, dengan khotbah, tidak. Nah, uniknya anak kakak ini lagi main Roblox. Nah, suatu ketika dia lagi hari Sabtu, dia cerita sama temannya, kamu ngapain hari Minggu? Ada kegiatan nggak? Nggak ada sih, karena kan lagi PPKM. Biasanya dia jalan-jalan sama orang tuanya. Nah, anak ini memang tidak pernah kebaktian. Nah, kata anaknya kakak, ayo ikut dengerin Zoom aja, gitu. Nggak ada salahnya nih. Banyak cari teman-teman juga, gitu. Akhirnya anak ini ikut untuk mendengarkan kebaktian di gereja kita. Sampai sekarang masih mengikuti. Nah, kakak bersyukur anak-anak yang memiliki kerinduan supaya teman-temannya lebih mengenal sama Tuhan Yesus. Kakak sendiri memiliki perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sangat unik. Kakak dilahirkan dari kedua orang tua yang beragama Buddha. Semuanya satu lingkup keluarga kakak beragama Buddha. Nah, tapi uniknya kakak disekolahkan di sekolah Kristen, penabur. Karena menurut mereka, sekolah Kristen memiliki disiplin yang baik katanya. Nah, kakak nggak ada sama sekali berpikir menjadi seseorang yang Kristen. Karena kakak malah sempat bermain hal-hal yang magis dan yang tidak berkenan sama Tuhan pada saat itu. Nah, sampai suatu ketika kakak berteman dengan satu anak yang nakal. Waktu di SMP kelas 3. Anak ini nakal luar biasa. Tapi suatu ketika dia mengajak saya ke gereja, mengajak kakak ke gereja. Kakak juga bingung juga. Nah, ternyata orang tuanya itu yang memaksa dia untuk ke gereja, gitu. Dia karena nggak ada teman, kesepian, akhirnya mengajak kakak. Sampai pada akhirnya kakak mengenal Tuhan Yesus pada saat itu dan memberikan diri kakak dibaptis. Tapi kakak tidak menyerah, karena kakak yakin dan kakak pegang satu ayat janji firman Tuhan bahwa satu orang dimenangkan maka seluruh isi keluarga kakak akan dimenangkan. Nah, janji itu dipenuhi oleh Tuhan sampai pada akhirnya kedua orang tua kakak dimenangkan dan mengenal sama Tuhan, mengenal Tuhan. Kakak ada satu cerita tentang seseorang yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Nah, tapi uniknya tidak mengenal Tuhan. Sampai pada akhirnya dia menemukan Tuhan pada waktu masa-masa yang sulit. Nah, kakak bercerita di tahun 1725. Ada seseorang yang namanya John Newton. Lahir di Inggris, di London. Nah, ini kisah nyata. Orang tuanya berasal dari kelompok Kristen yang benar-benar taat sekali. Akhirnya John Newton itu berlayar dari umur 11 tahun karena papanya itu seorang kapten kapal laut. Mamanya pada saat itu sudah meninggal. Tahun 1743 Newton bergabung dengan angkatan laut kerajaan Inggris, tapi tidak lama Newton memberontak dan akhirnya ditangkap, dicambuk di depan umum dan dibuang dari angkatan laut. Sesudah dilepaskan dia tetap sombong dan gak mau patuh dan tidak takut sama Tuhan. Padahal sejak dari kecil dia telah mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Sampai pada akhirnya Newton dibuang di Afrika dan dijadikan budak. Nah, akhirnya dia diselamatkan
oleh seorang kapten laut yang merupakan teman dari papanya. Nah, pada akhirnya 5 tahun kemudian dia menjadi kapten kapal sendiri yang memimpin perdagangan budak. Jadi dia dari budak menjadi seseorang yang memperdagangkan budak. Suatu ketika badai muncul di tengah laut beberapa tahun kemudian dan merusak kapal yang dipimpin olehnya. Semua rekan-rekannya banyak yang hilang karena dihempaskan oleh badai. Dan budak-budak yang dibawa pada saat itu setengahnya terbawa hanyut dan tenggelam pada mati. Pada saat itu dia berteriak kepada Tuhan dengan doa yang sangat sederhana, "Tuhan, kasihanilah aku." Sepertinya kapal itu tidak akan sampai ke darat. Tapi secara mujizat, kapal itu akhirnya sampai ke darat. Nah, situasi ini John Newton melihatnya sebagai jawaban dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya tahun 1764 dia diurapi sebagai hamba Tuhan dan menulis 280 nyanyian pujian. Salah satunya yang paling terkenal adalah Amazing Grace. Sudah 250 tahun dinyanyikan oleh banyak orang seluruh dunia. Yuk kita coba dengarkan lagu ini. Sesudah itu kakak tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Ajar kami untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami ucap syukur perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Biar boleh dialami oleh adik-adik kami juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Yesus telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace